Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar yang telah kami buat, yaitu sistem inferensi kebijakan, yaitu analisis kausalitas, efisiensi, dan risiko rute travel Bandung-Padang. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Raden Muhammad Farhan Fauzan dengan NIM 241524059. Dan saya sama Farisi dengan NIM 241524060. Nah, presentasi ini akan membahas bagaimana kami menggunakan first order logic atau FOL untuk menyelesaikan masalah logikan falasi dalam manajemen transportasi. Next. Nah, tugas besar ini berawal dari analisis mendalam menggunakan diagram fishbone untuk mencari akar permasalahan seperti inefisiensi travel. Dari sisi mesin, kami menemukan kondisi kendaraan sering kurang optimal dan kondisi BBM tinggi pada rute tertentu. Nah, dari sisi environment, topografi jalur gunung dan tikungan tajam meningkatkan risiko. Nah, akar masalah utamanya bukanlah hal yang besar, melainkan inefisiensi teknis kecil yang sering diabaikan, namun memiliki dampak domino terhadap kesehatan finansial perusahaan. Banyak pemilihan jalur yang masih berdasarkan tradisi, bukan data. Next. Nah, dari analisis tersebut, kami merumuskan masalah utama untuk pemodelan FOL. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana membuktikan secara matematis bahwa inefisiensi teknis seperti boros BBM bukan sekedar masalah operasional biasa, melainkan penyebab valid dari resiko kebangkrutan. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah membangun knowledge base atau KB yang memetakan rantai kausalitas, yaitu dimulai dari kondisi buruk, menyebabkan BBM tinggi, membuat operasional bengkak, dan berujung pada bangkrut. Next. Nah, untuk membangun sistem ini, kami menyusun struktur KB yang terdiri dari 8 predikat utama dan 8 rules. Predikat fakta meliputi kondisi kendaraan, tingkat kemacetan, serta penggunaan faktor untuk ruas jalan dan proyek transportasi. Sedangkan untuk goal dan inferensi, kami memiliki predikat seperti resiko keberangkutan dan layak kompetisi. Rules yang kami bangun dibagi menjadi identifikasi fakta seperti macet, rantai inferensi kebangkrutan, dan seleksi kelayakan. Next. Nah, inti dari logika sistem ini ada pada formalisasi rantai inferensi atau chain rule dalam first order logic. Kami menyusun 3 premis utama yang saling terhubung. Premis pertama itu atau rule kelimanya, jika kondisi kendaraan buruk maka BBM tinggi. Nah, premis keduanya, jika BBM tinggi maka operasional tidak efisien. Premis ketiganya, jika operasional tidak efisien maka terjadi resiko kebangkrutan. Nah, kesimpulan logisnya, setiap kendaraan dengan kondisi buruk secara matematis terbukti memiliki resiko kebangkrutan. Next. Berikut adalah mekanisme unifikasi. Agar proses bisa memproses logika, terjadi proses yang disebut unifikasi. Contoh kasusnya pada rule 5, sistem memiliki aturan BBM tinggi. Jika kondisi kendaraan kurang optimal, fakta dapat menunjukkan travel X kondisinya kurang optimal. Maka sistem melakukan substitusi variabel X dengan konstanta travel X 0 sama dengan X per travel X. Hasilnya BBM tinggi, travel X menjadi bernilai true. Selanjutnya pembuktian resolusi. Untuk memvalidasi kesimpulan, sistem menggunakan refutation proof atau pembuktian terbalik. Kita mengasumsikan bahwa travel X tidak bangkrut atau negated goal. Namun saat ditabrakan dengan rule 7 dan rule 6 dan fakta yang terjadi eliminasi klausa satu persatu hingga menyisakan empty clause atau kontradiksi. Kontradiksi ini membuktikan bahwa asumsi awal salah sehingga goal bahwa berikut adalah implementasi Streamlit demo. Untuk menjalankan Streamlit, kita menjalankan aplikasi dengan menulis di terminal seperti ini, putaran. Nah, di sini Streamlit-nya akan ditampilkan dengan ada judul dan file prolog kbpl tadi .pl. Nah, di sini file prolognya itu ada 8 rule dan 8 row dan juga 8 fungsi utama. Terus ada query wajib yang ada 8, 1 2 3 4 5 7 8. Mari kita lihat untuk implementasi pada file prolog ini. Terlihat ada rule rantai 3 langkah
yang sudah dijelaskan oleh Radan tadi yang benar 5, 6, dan 7. Nah, ini adalah implementasi kodenya. Dipicu kondisi dengan pengujian itu kita bisa juga menguji pada rantai query ketujuh yaitu risiko kebangkrutan, hasilnya valid. Nah, ini hasilnya valid dari TravelX. PSI berhasil menelusuri bahwa TravelX memiliki kondisi kurang optimal sehingga memenuhi seluruh syarat rantai inferensi tadi. Nah, bisa pun kita untuk menjalankan uji query custom sesuai rubrik penilaian, kami juga menjalankan query custom. Misalnya kita ingin mencari ruas jalan yang panjangnya atas 500 km. Kita bisa tulis ruas jalan R panjang mana P lebih dari 500. Nah, di sini kita bisa lihat kan kalau sistem berhasil menjawab kalau R itu dengan panjang 950. Ini membuktikan bahwa sistem fleksibel menangani ad hoc query. Nah, di sini kita menampilkan bahwa lebih dari 500 itu tidak ditemukan. Selanjutnya, analisis validasi dan keterbatasan. Nah, kembali ke analisis, sistem ini berhasil mematahkan falasi bahwa mobil tua tetap menguntungkan asal jalan lancar. Kami membuktikan bahwa meskipun jalan lancar, jika kondisi kendaraan buruk, efisiensi tetap terjadi. Namun kami harus menyampaikan keterbatasan model FOL. Pertama, FOL bersifat biner. Ia tidak bisa menangkap probabilitas, misalnya risiko bangkrut 70%. Kedua, FOL sulit memodelkan faktor emosi manusia, seperti semangat supir yang mungkin bisa menutupi kekurangan teknis. Aspek ini tidak terwakili dalam predikat logika kami. Selanjutnya kesimpulan. Sebagai penutup, berdasarkan hasil inferensi file prolog KB, kami merekomendasikan 3 kebijakan, yaitu likuidasi TravelX. Hasil inferensi membuktikan bahwa TravelX adalah sumber risiko kebangkrutan. Rekomendasinya adalah segera dihentikan operasional dan ganti unit baru, jangan diperbaiki terus menerus. Protokol kedua, supir Bandung sampai dengan Padang, fakta menunjukkan rute ini memiliki risiko tinggi dan visibilitas rendah. Wajib diterapkan aturan 2 supir bergantian. Fokus yang ketiga itu fokus investasi ke travel Y dan Z. Data menunjukkan mereka layak kompetisi dengan efisiensi tinggi, alihkan dana promosi ke unit-unit ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.